Yang saya hormati, saya banggakan, dan saya muliakan Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6. Yang saya hormati, saya banggakan, dan saya cintai Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono, beserta Ibu Anissa. MTAY bergerak di bidang keagamaan secara internal, kemudian juga di bidang sosial, dan juga di bidang ekonomi, di mana MTAY selalu mendampingi Partai Demokrat dalam kegiatannya, baik di kala suka maupun di kala duka. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY, saya berdiri di sini tadi disebutnya sebagai wakil pembina. Nah, kalau wakil pembina, maka saya berkewajiban untuk bersama-sama berjuang dan bersama-sama kita saling bina-membina. Amin. Amin. Sambutan Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc MPA MA, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah sekali lagi kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hanya atas ridho dan perkenannya, kita semua, keluarga besar Majelis Taklim Ani Yudhoyono, juga keluarga besar Partai Demokrat, diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebersamaan dalam acara yang insya Allah membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua, yaitu memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah, kepada para sahabat, keluarga beliau, hingga kita semua, para pengikutnya, hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. 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 Alhamdulillah sekali lagi acara peringatan Isra Mi'raj ini bisa kita selenggarakan secara hybrid. Saya dan istri tercinta, Anissa, mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung di DPP, karena kembali dari perjalanan keluar kota, kami berdua masih menjaga-jaga. Kemarin cukup banyak yang terpapar. Tadi kata Pak Nara, Omikron juga tentunya masih mengintai kita semuanya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bersilaturahim secara langsung. Yang jelas pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, saya atas nama keluarga besar Yudhoyono, tadi pagi saya berkomunikasi dengan Bapak SBY, dan saya melaporkan kegiatan sore hari ini. Tentu saya, Anissa, termasuk Mas Ibas, dan Mbak Alia yang juga hadir secara virtual, mengucapkan terima kasih atas nama keluarga besar Yudhoyono. Karena MTAY, saya merinding ini kalau bicara seperti ini, terus berupaya untuk memuliakan nama baik almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Beliau sangat mencintai Bapak Ibu sekalian, sangat mencintai keluarga besar Partai Demokrat, terutama kaum perempuan. Minggu lalu, tepatnya tanggal 25 Februari, keluarga kecil kami, karena tidak mungkin melakukan kegiatan yang ramai, karena masih dibatasi aturan-aturan serta protokol kesehatan, memperingati 1000 hari berpulangnya Ibu Ani. Jadi baru minggu lalu.
Dan kemudian hari ini masih dalam semangat dan niat baik memuliakan nama beliau, tentu kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu sekalian, para sahabat Ibu Ani terutama. Dan kita semua, generasi penerus, tentu kalau berbicara anak itu tidak hanya anak biologis, tetapi kita semua rasanya menjadi anak-anak beliau yang insya Allah bisa terus melanjutkan perjuangan dan pengabdian beliau semasa hidupnya. Tentu dalam semangat ini kami juga berharap bahwa kegiatan keagamaan seperti yang kita lakukan sore hari ini bisa terus kita lakukan. Saya hanya ingin sedikit mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap tahun kita umat Islam di Indonesia dan dimanapun di dunia memperingati Hari Isra Mi'raj yang merupakan momentum besar sebagai tonggak yang menyempurnakan risalah kenabian Muhammad SAW, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Ini sebuah peristiwa yang tidak mungkin terjadi bagi kita yang biasa-biasa saja. Hanya beliaulah kekasih Allah yang diperkenankan untuk melakukan perjalanan suci, yang tentunya hanya dengan lensa keimanan kita bisa menerima peristiwa itu. Sebuah peristiwa yang tentunya banyak sekali menghadirkan tamsil sebagai petunjuk keimanan kita, bagi kita semua. Contohnya dalam perjalanan itu Rasulullah diperlihatkan ada orang yang menanam, kemudian memanen. Lalu beliau bertanya kepada Malaikat Jibril, "Wahai Malaikat Jibril, apa pesan dari orang yang menanam tersebut?" Dan Malaikat Jibril mengatakan bahwa itu sebagai wujud bahwa orang-orang atau yang menjadi umatmu, pengikutmu, yang gemar melakukan amal jariah, maka insya Allah akan memetik pahalanya. Seperti kita menanam pohon, hari ini mungkin tidak langsung berbuah, tetapi pada saatnya pasti bisa kita petik hasil yang kita tanam tadi. Jadi tentu pesan atau pelajaran atau perintah bagi kita semua sebagai umat yang bertakwa adalah terus untuk memanen hal-hal yang baik. Saya ulangi, menanam hal-hal yang baik, dan insya Allah pada saatnya kita bisa memanen itu. Bukan hanya untuk kebaikan diri kita, bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk masyarakat, bangsa dan negara, khususnya umat Islam dimanapun berada. Jadi tadi kita dengar dan kita saksikan MTAI juga selalu berupaya untuk berbagi, untuk peduli. Ini juga semangat yang terus kita gelorakan oleh Partai Demokrat, berkoalisi dengan rakyat, hadir dalam suka dan duka, terutama di masa-masa sulit pandemi COVID-19 dan berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat kita. Walaupun atau seberapapun, apapun bentuknya, yang bisa kita hadirkan untuk masyarakat, kalau itu ikhlas, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian juga dalam perjalanan itu Rasulullah diperlihatkan ada orang yang di depannya ada makanan. Sebelah kanannya makanan yang lezat sekali, tapi sebelah kirinya ada makanan yang busuk. Tetapi orang itu lahap menyantap makanan yang busuk. Lalu Rasul kembali bertanya, ada apa? Apa maksud dari itu, Malaikat Jibril? Kemudian dijawab bahwa itu menunjukkan bahwa umatmu juga ada ataupun banyak yang bisa tergoda untuk terus melakukan hal-hal yang tidak baik, memilih pekerjaan dan rezeki yang tidak baik, yang buruk. Sedangkan tentunya ada pilihan untuk melakukan sesuatu yang penuh dengan nilai ibadah, amal kebaikan, dan tentu berpahala.
Jadi itu juga menunjukkan bahwa selalu kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Pilihan itu kadang rasional, tapi juga ada yang membutuhkan kacamata spiritual kita. Oleh karena itu, tamsil dari perjalanan Nabi Muhammad SAW benar-benar harus menjadi petunjuk bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan dan juga perjuangan kita dalam rumah besar Partai Demokrat ke depan. Mudah-mudahan apa yang bisa kita petik bukan hanya kesalehan secara vertikal, tentunya memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta yang menentukan segala sesuatunya, tetapi juga marilah kita bangun spirit kesalehan horizontal terhadap sesama umat manusia, terhadap sesama umat Islam. Karena kita tentunya ingin terus menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan pelajaran penting lainnya, kalau boleh saya tambahkan di sini, ketika Rasulullah menyampaikan perihal perjalanan suci tersebut, banyak ketika itu yang tidak percaya, dianggapnya itu sesuatu yang bohong. Tetapi beliau terus sabar dan tegar menghadapi siapapun yang mencerca, mencela, ingin menghancurkan beliau. Karena beliau tahu persis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari orang-orang yang ingin menghancurkannya, apalagi yang tidak meyakini atau tidak memiliki keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita. Dalam perjuangan kita tentu tidak kurang-kurang kita menghadapi segala bentuk ujian, cobaan, tantangan, cacian, makian, bully, fitnah, dan lain-lain. Tapi insya Allah, jika kita sabar, tegar, dan terus bersatu sesuai dengan semboyan kita, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit, insya Allah ada kebaikan, insya Allah terbuka jalan, insya Allah ada kesuksesan yang bisa kita raih. Selama kita terus ikhtiarkan dan selama terus kita mohonkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya ingin kita semua terus merapatkan barisan bahwa dengan kebersamaan seperti ini kita terus berjuang. Tadi banyak sekali wahana perjuangan kita, tetapi tadi Pak Nara juga menyampaikan ada kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh yang lainnya, yaitu kekuatan doa. Strategi doa itu yang paling baik dan tidak pernah salah. Boleh kita berikhtiar yang lain, tetapi doa yang khusyuk dan itu kita lakukan karena kita ingin mewujudkan tujuan yang baik, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih kepada MTAY yang tidak pernah bosan dan tidak pernah lelah untuk terus memuliakan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono dan terus menjadi bagian keluarga besar dan perjuangan Partai Demokrat. Saya tentunya merasa bangga dan terhormat berada dalam keluarga besar MTAY ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kesuksesan dalam apapun yang kita ikhtiarkan dan perjuangkan bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Seluruh Terima kasih. Assalamualaikum.